Setelah semua barang-barang pribadiku sudah masuk ke dalam koper, bergegas aku mengempaskan tubuhku di ranjang. Aku menoleh ke arah jam yang ada di dinding. Ternyata jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku memejamkan kedua netraku. Rasanya sudah tak sabar sekali menanti hari esok tiba. Hari di mana pertunjukan akan terjadi lagi. Belum sempat aku terlelap, tiba-tiba saja ponsel milikku kembali bergetar. Aku kembali mengambil ponsel yang kuletakkan di atas makas, persis sebelah ranjang king size yang aku tiduri ini. Aku melihat layar ponsel milikku dan tertera nama mama di sana. Aku mengernyitkan dahi karena heran. Mama yang kembali menghubungiku. Entah ada apa. Aku takut ini penting, dan aku pun segera mengangkat telepon itu. Ya, halo Ma, ada apa? Ucapku langsung pada intinya. Raya, Mama lupa bilang, apa kamu gak ada rekaman gitu tentang kejadian yang ada di sana? Misalnya percakapan gitu di antara mereka. Jawab Mama yang membuatku sedikit berpikir dan seketika mengingat sesuatu. Ada sih Ma, memangnya ada apa? Dan untuk apa? Tanyaku pada Mama. Jadi gini loh, ucap Mama menjelaskan segalanya sama aku. Aku pun hanya mengangguk-angguk, tanda mengerti, meskipun Mama tidak melihat gerakan kepalaku ini. Gimana Raya? Kamu paham kan? Tanya Mama padaku setelah beliau menjelaskan semuanya. Sangat paham Ma, ini Mama bagus juga, ucapku lagi. Ya udah, cepat sekarang kamu kirim rekaman CCTV yang katamu sudah kamu pasang itu. Siap Ma. Ya udah, matikan dulu. Raya kirimkan sekarang ya. Oke. Setelah itu kamu istirahat, karena masih ada hari esok untuk kita bertempur melawan mertuamu yang sialan itu. Ujar Mama dengan menggebu-gebu. Terdengar dari nada bicara Mama yang sangat marah. Wajarlah, namanya juga aku anak satu-satunya Mama. Malah disakitin sedemikian rupa sama keluarga sahabatnya. Aku pun akan melakukan hal yang sama kalau anakku disakiti seperti itu sama keluarga barunya. Astagfirullahaladzim, kenapa aku jadi ngomong gini? Bukankah ini sama saja aku menyumpahi calon anakku kelak? Tidak, jangan sampai pengalaman seperti ini menimpa calon anakku juga. Biarkan saja aku yang mengalaminya. Aku pun melancarkan jariku, membuka-buka folder tempat penyimpanan video di ponselku. Setelahnya, aku mengirimkan file rekaman itu pada Mama. Setelah beres, aku kembali untuk menuju ke alam mimpi. Aku ingin segera besok hari tiba. Pagi menyapa, hangat mentari menemani bangun tidurku hari ini. Rasanya ada perasaan lega yang menjalar di hati ini. Entah mungkin saja karena aku sudah berhasil mengungkap semua kebusukan Mas David juga Nora. Sehingga aku merasa terbebas dari beban berat yang menghimpit dada. Aku menyambar handuk yang ada di samping lemari dan bergegas menuju kamar mandi. Karena aku harus segera menemui Mama untuk melakukan rencana yang sudah kami buat sedemikian rupa tadi malam. Air dari shower mengguyur seluruh tubuhku yang sudah menanggalkan satu persatu pakaianku. Aku membersihkan inci demi inci tubuhku. Harum wangi dari sabun yang kupakai membuat merasa sedikit rileks. Setelah aku rasa bersih, aku membasuh kembali tubuhku dan tidak lupa aku menyikat gigiku agar selalu wangi aroma nafas ini. Setelah selesai melakukan serangkaian mandi,
Aku bergegas menggunakan baju yang tentunya cocok dengan tema acara hari ini. Ya, acara hari ini mempermalukan ibu mertuaku di acara arisan bersama geng sosialitanya dengan mama. Ibu mertuaku memang dimasukkan oleh mama ke geng sosialitanya, sehingga ibu mertua dianggap oleh mereka. Seharusnya dari hal seperti itu saja, aku harusnya menyadari jika ibu mertua memang ada maunya, sebab dia juga yang mengubah pada mamaku untuk dimasukkan ke geng sosialita mama. Padahal ibu mertua ikut arisan, justru mamalah yang membayar. Itulah saking baiknya mama sama ibu, sampai mama gak mempermasalahkan kalau mama yang membayar uang arisan ibu di geng itu. Akan tetapi, seperti ini balasan ibu pada mama melalui aku anaknya. Sungguh aku tidak habis pikir. Entah ada di mana otak ibu mertuaku itu. Dulu aku memang sangat menyayanginya, tapi setelah tahu kenyataannya, aku justru muak lihat wajah sok baiknya itu. Cuy, ingin rasanya aku meludahi wajah inosennya itu. Kalaulah saja dia bukan orang tua, mungkin sudah habis di tanganku. Aku keluar kamar setelah siap semuanya. Namun saat aku keluar kamar, ternyata Kevin juga baru saja keluar dari kamarnya. Dia menyapakku, tapi aku mengacuhkannya dan tidak menghiraukan panggilannya yang aku yakin pasti ingin menghibah agar aku membebaskan Mas David. Mbak Raya, tunggu. Mbak, aku mohon Mbak. Suara Kevin terdengar serak. Aku yakin dia pasti sudah menangis. Anak kecil sekali dia. Apakah otaknya itu benar-benar tidak berfungsi? Kenapa dia masih saja mau menutupi busuknya ibu dan juga kakaknya itu? Aku pun menghentikan langkah karena merasa tidak tega melihat Kevin yang rapuh seperti itu. Siapapun ketika tidak diakui oleh orang yang sudah dianggap ibu, sudah dipastikan akan merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Aku sendiri tidak berani membayangkan jika hal itu terjadi padaku. Akan tetapi, aku juga tidak membenarkan apa yang Kevin lakukan, meski dengan dalih keterpaksaan sebagai balas budi. Namun dia justru mengorbankan orang lain, dan orang lain itu adalah aku. Apalagi si Kevin, mau kamu menangis darah sekalipun, aku tetap nggak akan berubah keputusanku. Mereka itu pantas berada di sana. Apa kamu tidak tahu hukum agama? Bahkan mereka itu sangat pantas jika harus dirajam sampai mati. Ucapku penuh dengan penekanan dan menatap Kevin tajam. Sontak saja Kevin terdiam mendengar ucapan barusan. Kau pakailah otakmu itu, Kevin. Maaf kalau aku kasar padamu, tapi aku harus menyadarkanmu kalau apa yang kamu lakukan itu salah. Silakan kau tanya pada guru mengajimu kalau yang kau lakukan ini salah ataukah benar. Atau kau boleh tanya pada hati kecilmu di dalam sana, apakah yang kau lakukan ini benar ataukah salah. Tuhan selalu memberikan jalan alternatif pada hambanya yang mau berubah nasib dirinya, bukan yang berpasrah seperti yang kamu lakukan. Terlebih lagi kamu mendukung sebuah kezaliman besar. Asal kamu ingat, Kevin, balas budimu itu menyakitiku. Sentakku pada Kevin. Setelahnya aku benar-benar pergi, meninggalkan Kevin yang termangu mencerna ucapanku tadi. Aku menghembuskan nafasku agar sedikit memberikan rongga udara dalam dada yang kian sesak. Aku tidak menyangka jika perjalanan rumah tanggaku akan seperti ini. Aku kembali melangkah menuju di mana mobil pemberian orang tuaku diparkirkan. Setelah menghidupkan mesin mobil, aku membiarkannya sejenak agar mesin panas terlebih dahulu. Raya,
Kamu mau kemana, nak? Tanya ibu mertuaku dengan suara lembut seperti biasanya saat aku tengah menunggu mobil yang masih kupanasi. Aku hanya menoleh sekilas, lantas aku kembali fokus pada ponselku. Aku benar-benar malas menanggapi orang tua penipu yang satu ini. Raya, ibu mohon maaf atas kelakuan David padamu. Tapi ibu yakin, jika dia melakukan itu, semua pasti karena hasutan dari si Jalang Nora. Ucap ibu lagi, yang membuatku menatap tajam ke arahnya. Kulihat ibu yang sudah sangat rapi, dengan dandanannya yang wow itu. Aku yakin, ibu juga pasti akan ke acara arisan yang mama ceritakan tadi malam. Gak usah bersandiwara di depanku, Bu. Aku muak dengarnya. Sekarang, lebih baik ibu pikirkan bagaimana cara merubah pola pikir ibu yang sangat salah itu. Kalau bukan karena ibu, ini orang tua, mungkin sudah habis kuhajar dari kemarin. Bentakku pada ibu mertua. Lantas, setelahnya aku meninggalkan ibu mertua yang masih terpaku, dan aku masuk ke dalam mobil. Aku menginjak pedal gas sedikit kencang, hingga menimbulkan suara decitan saat aku mengerem tepat di saat mobilku ingin keluar dari pekarangan rumah ibu mertua. Aku sedikit menyunggingkan senyum sinis saat ibu mertua batuk-batuk karena asap yang dihasilkan dari knalpot juga gesekan antara ban dengan tanah yang diinjak. Gimana, Ma? Udah siap? Tanyaku pada mama saat aku sudah bergabung sama mama di acara arisan ini. Ya, mama sengaja mengajakku ke acara ini untuk menyaksikan sendiri bagaimana mama akan mempermalukan besannya itu. Sudah siap deh. Pokoknya nanti kamu ikutin permainan yang mama buat ya. Sip, Ma. Jawabku sembari mengacukan jari jempolku pada mama. Aku dan mama pun kembali larut dan hanyut dalam acara ini. Ternyata teman-teman mama asik-asik semua. Meskipun judulnya kumpulan emak-emak, tapi mereka semua emak gaul. Jadi aku mudah masuk ke dalam obrolan mereka. Saat aku dan mama juga yang lain sedang hanyut dalam kehebohan acara ini, tiba-tiba saja kami semua bungkam saat mendengar suara yang sangat aku kenali. Siapa lagi kalau bukan suara ibu mertuaku. Hai jang semua, maaf ya saya telat nih. Nunggu taksi online gak datang-datang. Ucap ibu mertua pada kami semua. Memangnya anak lanang kebanggaanmu kemana, Jeng? Kok tumben gak antar? Ucap Tante Monik tiba-tiba pada ibu mertua, yang membuat ibu mertua bungkam seketika. Tampak sekali raut wajah salah tingkah dari ibu mertuaku mendapat pertanyaan menohok seperti tadi. Ah, itu si David lagi ada urusan, makanya gak bisa antar. Jawab ibu memberi alasan. Oh, urusan di kantor polisi sama gundiknya ya? Ucap Tante Monik lagi, yang membuat teman-teman mama yang lain tertawa. Sontak saja, aku dapat melihat raut wajah ibu yang memerah seketika, persis seperti udang rebus. Maksud Jeng Monik ini apa ya? Saya nggak ngerti deh. Tanya ibu lagi. Sedangkan aku dan mama hanya saling pandang, lantas aku dan mama sama-sama terkikik. Padahal kita belum mempermalukan ibu mertua loh. Akan tetapi, mereka sudah mengetahuinya. Jadi, kurasa nggak perlulah mama dan aku mengotori tangan kami untuk melakukannya. Namun, jika dirasa perlu, ya tetap akan dilakukan. Alah Jeng, nggak usah berlagak sok gak tahu deh. Kita semua tahu kok kasus yang menimpa anak lanang kesayanganmu itu. Nggak nyangka ya,
Kalau Jeng yang kami kenal ramah, baik dan agamais, ternyata anaknya bejat begitu. Jeng Nania, Raya, kami turut prihatin ya sama masalah yang menimpa kalian, ucap Tante Monik lagi. Aku dan Mama terpaksa mengangguk sembari tersenyum. Ibu mertua pun menoleh ke arahku, dan matanya tampak membulat. Jangan bilang dia tidak tahu kalau aku ada di sini sejak tadi. Ah, kalau iya, fix matanya rabun. Loh, Raya, kok ada di sini juga? Tanya ibu mertua padaku. Fix, ini sih ibu mertua beneran rabun atau katarak. Memangnya kenapa, Bu? Gak boleh. Aku kesini diajak Mama kok. Ucapku ketus. Ah, ya boleh dong. Kenapa nggak boleh? Tapi tolong katakan sama mereka kalau apa yang mereka katakan nggak benar. Ini kan hanya salah paham antara kamu juga David. Ya kan sayang? Ucap ibu mertua yang membuatku memutar bola mata malas. Baru saja aku akan menjawab ucapan ibu mertuaku, tapi tiba-tiba Mama sudah mencuri start terlebih dahulu. Ternyata Mama benar-benar melakukan rencana yang ia berikan padaku malam tadi. Ya, Mama memutar percakapan antara ibu mertuaku dengan Kevin, di mana ibu mertua yang memaksa Kevin untuk membebaskan Mas David dari permasalahan ini sebagai bentuk balas jasanya pada anak tirinya itu. Dari mana aku mendapatkannya, sedangkan ponselku berada di kamar saat itu? Tentu saja dari rekaman suara di CCTV yang aku pasang di rumah itu. Aku melihat tajam mata ibu mertua yang sudah membulat sempurna saat rekaman pembicaraannya dengan Kevin diputar. Nania, dari mana dapat suara itu? Tanya ibu mertua pada Mama. Dari mana itu gak penting. Yang jelas kamu gak bisa ngelak lagi. Cih, aku baru tahu kelakuan busukmu seperti ini, Arita. Hentak Mama sembari meludah dan tepat mengenai baju yang digunakan ibu mertuaku. Mama pasti sudah sangat kesal sama ibu. Nania, please, dengarkan aku dulu. Itu semua gak seperti yang kamu kira, Nania. Raya, tolong kamu jelaskan pada mamamu. Nak, ini semua salah paham. Heba ibu padaku. Aku memalingkan wajahku tak menghiraukan ucapannya. Aku masih sangat sakit hati karena sudah dibohongi dan ditipu sedemikian rupa oleh dia dan anaknya, juga menantunya. Stop, jangan pernah pengaruhi anakku, karena itu gak akan ngaruh sama sekali. Aku gak sangka kamu selicik itu, Arita. Aku kira kamu tulus bersahabat denganku. Ku angkat derajat juga derajat anakmu. Tapi inikah balasanmu padaku? Sungguh kau manusia tidak tahu diri, Arita. Setelah ini, bersiaplah kamu kembali ke kehidupanmu yang semula, yaitu miskin. Hardik Mama lagi, dengan mata melotot ke arah ibu yang sudah terisak. Kamu ini memang benar-benar definisi orang gak tahu diri kamu, Jeng. Gak pantas kamu bergabung sama geng kami. Kalau bukan karena Jeng Nania yang meminta kami menerimamu, sudah pasti kamu gak akan bisa masuk ke dalam geng ini. Karena kamu tahu, geng ini hanya berisikan orang-orang terpandang dan memiliki moral yang baik. Terpaksa kami harus mengeluarkan kamu dari geng ini. Ucap Tante Meta menimpali ucapan Mama. Tentu saja hal itu membuat ibu mertuaku bertambah volume isakannya. Aku hanya tersenyum sinis melihat sandiwara murahannya kali ini. Nania, aku mohon maafkan aku, Nania. Aku hilaf, Nania. Tiba-tiba saja ibu mertua bersimpuh di kaki Mama. Tapi
tapi dengan cepat Mama menepis tangan itu dengan menendangnya hingga membuat ibu terjentang. Lepaskan tanganmu yang najis itu dari tubuhku, Arita. Tersambung.